Aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Tuhan, aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin
pujian ini ya Tuhan. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Hati kami haus dan rindu akan Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memuaskan jiwa yang dahaga ya Tuhan. Oh, kami mau katakan kami rindu akan Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terus dalam hidup kami. Terima kasih. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Setiap kami tidak terlepas. Kami dipenuhi dengan kasih Yesus. Kasih yang mengubahkan hidup kami. Kasih yang memulihkan kami. Kasih yang menyembuhkan kami. Kasih yang melepaskan kami daripada keterikatan akan dosa, addiction semuanya. Di dalam nama Yesus kami diberkati, kami dipulihkan. Haleluya Yesus. Kami rindu. Terima kasih. Lawan kami ya Tuhan, berbicara kepada kami. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya sanggup Tuhan Engkau lakukan yang terbaik. Yang rusak jadi baik. Yang ke kanan ke kiri Tuhan luruskan dalam nama Yesus. Karena kami percaya kami milik Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar longing for the Lord. Merindukan Tuhan, menantikan Tuhan. Nah saudara, kalau lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama, saya pastikan Kak Fran dengan saya tidak ada janji ya. Tapi roh Tuhan itu satu di dalam kita. Dia memimpin kita, dia memberikan kita arahan dan tuntunan yang sangat berarti dalam hidup kita. Nah saudara, apakah saudara semua baik-baik dalam Tuhan? Amin. Ya masih ada yang belum jawab atau saudara bangunkan kiri kanan, bangun lu gitu ya. Haleluya. Haleluya. Saudara semuanya dalam baik-baik saja. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang Anda sedang pergumulkan, engkau harus katakan Tuhan baik. Amin. Karena dia yang berdaulat atas hidup kita. Nah, apa artinya bahwa kita menantikan Tuhan? Kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, bahwa menanti, menunggu itu tidak enak. Siapa yang suka nunggu orang? Udah janji jam 6, Anda sudah muncul 5:45. Anda tunggu dan Anda mengharapkan bahwa dia pasti menepati janji.
Apalagi dia janji mau nraktir kita makan. Kita akan tunggu dan kita sudah puasa tuh semalam-malaman. Saudara, Anda merasa detik atau menit yang berlalu begitu menjengkelkan dan lama. Tetapi Anda punya pengharapan bahwa nanti jam 6 dia pasti muncul. Dan saudara, sungguh tidak enak sebuah penantian. Tapi tahukah Anda, saudara, Tuhan menanti kita. Tuhan menunggu kita. Untuk apa Tuhan menanti dan menunggu kita? Yang jelas, menantikan Tuhan tidak akan sia-sia. Menantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Karena dia berdaulat atas hidup kita. Mungkin saudara dalam hidupmu Anda sedang menghadapi pergumulan. Anda menghadapi namanya jawaban doa. Bagaimana saya menyelesaikan tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin saudara ada yang berkata bahwa saya perlu bayar A dan B, saudara. Bahkan saudara, tahukah Anda ada 2 alasan membuat hati atau jantung berdebar-debar. Ya, jatuh 1 jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Jadi kita harus bayar hutang, saudara, berdebar-debar saudara. Tapi saudara, tahukah saudara, burung di udara dipelihara Tuhan. Apalagi hidup saudara pasti jauh diberkati oleh Tuhan. Amen. Amen. Nah, apa artinya menantikan Tuhan? Tentu tidak mudah menantikan Tuhan dengan pergumulan dan waktu yang memang sangat the high time, sangat sibuk. Anda dipadati dengan schedule dan jadwal dan Anda pulang telat dan Anda harus bekerja. Tuhan, aku berdoa siapapun Anda yang datang ke Amerika untuk bergumul, berjuang, mendapatkan the better life. Aku berdoa berkat anugerah terbesar, kasih yang sejati Tuhan menyertai Anda semuanya. Sehingga Anda memperoleh keberuntungan dan kekayaan di dalam Yesus. Kaya jasmani, kaya rohani. Katakan, amin. Kasih salam kiri kanan, kaya jasmani, kaya rohani. Terus katakan lagi, biar kamu dikejar-kejar uang. Karena kita janji tak minggu lalu kan, ngejar uang itu capek. Betul kan? Tapi kalau dikejar uang saudara, Anda dikasih angpau saudara, janganlah. Jangan dalam hati, ayo kasih lagi. Nah nanti minggu depan kita kasih angpau, jangan nolak ya. Aku dan kau suka angpau. Tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Mari kita rayakan bersama-sama kemenangan. Dan mari kita semua sama-sama menikmati janji Tuhan yang harus kita baca dulu di Mazmur 107 ayat 9. Nah saudara, apa kata Tuhan buat orang-orang yang suka menantikan Tuhan, yang terus menantikan dan merindukan Tuhan? Mazmur 107 ayat 9 katakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Jadi bukan hanya jasmani bisa dahaga, jiwa bisa dahaga. Kalau orang jiwanya dahaga, macam-macam dan banyak salah arah. Tapi dengar firman Tuhan katakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar. Dikenyangkannya dengan kebaikan. Dan kebaikan daripada Tuhan yang memuaskan kita, itu sifatnya kekal, abadi, baik, indah, dan setia Tuhan itu. Amin. Tidak akan berubah. Saudara, pepatah Chinese pernah mengatakan, apa yang menjadi milikmu tetap milikmu. Apa yang menjadi genggaman tanganmu belum tentu milikmu. Karena apa yang bukan milikmu, biarpun sekalian di genggaman tanganmu, baik sudah masuk ke kantongmu, akan keluar dan di tanganmu akan terlepas dan terbang. Tetapi apa yang Tuhan tetapkan buat jiwa yang lapar dan dahaga, kalau Tuhan puaskan, itu sifatnya permanen. Itu sifatnya Tuhan katakan, kebajikan dan kemurahan mengikutimu seumur hidupmu. Amin. Dan Mazmur 34 ayat 11 katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan, menanti Tuhan,
Saudara, kalau kita belum percaya Tuhan, kita belum pernah mengenal Tuhan, belum mendengar Injil, itu Tuhan yang cari kita. Itu benar, itu konsep keselamatan. Tuhan cari manusia berdosa. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita pernah mengecap kebaikan Tuhan, kita pernah menerima baptisan, kita pernah berdoa, Yesus aku mau mengikut Engkau dan melayani Engkau. Tapi kita bolos, kita ke sana ke kanan kiri. Mari Tuhan mau kita mencari Dia lagi hari ini. Amin. Mencari Dia sungguh-sungguh. Kalau lagi jatuh cinta, kejar-kejar pacar yang dicintai itu dahsyat, saudara. Ada yang masih bingung lihat saya. Pura-pura nggak tahu atau udah hilang kasihnya. Ada seorang muda yang ke kampung dia. 1 minggu cuma sekali untuk kunjungi pacarnya. Jauh lagi, 2 jam naik motor. Orang kota ke kampung tidak tahu bagaimana memanjat pohon kelapa. Tapi sang pacar bilang, mas, ada di sini mas Nino. Ya, dia bilang, mas aku kepingin buah kelapa muda. Mana bisa, anak kota manjat. Tapi karena saking cintanya, dia bilang, wah beres. Biarkan mas yang ambilin buatmu. Dia naik dengan susah payah. Emang gampang naik pohon kelapa? Ya, dengan susah payah dia rangkul. Pokoknya dia tekadnya gini, ngambil buah kelapa muda, terus buat sang kekasih yang dicintai. Dia naik ke atas disaksikan oleh pacarnya. Mas hati-hati mas, tenang saja, mas sudah biasa. Keren. Dia manjat sampai ke atas, berhasil dengan susah payah. Lalu dia ambil, dia petik, dia lemparkan ke bawah. Masalahnya naiknya udah susah payah, turun lebih susah lagi. Tapi saudara, karena dia kesulitan untuk turun. Yang penting sudah senang pacarnya. Dia cuma turun melorotkan tubuhnya. Sampai koyak di baju. Sampai di bawah. Pacarnya bilang, aduh mas kok turunnya kayak begini. Aduh mas berdarah mas. Sakit gak? Oh enggak. Kenapa saudara? Cinta. Kalau saudara dan saya cinta Tuhan. Dan tidak kehilangan cinta ini buat Tuhan. Karena kita tahu dia lebih mencintai kita dahulu. Amin. Nyanyian terakhir katakan dia lebih dulu mengasihi kita. Dan saya berdoa kasih-Mu di tengah keluarga jangan hilang. Karena dimakan oleh waktu. Tapi mari, kalau singa-singa muda kelaparan, orang mencari Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Pokoknya ada saja yang baik itu keluar. Ketika dia menghadapi hal yang sulit, tiba-tiba ada yang baik saja datang. Enak kan? Tiba-tiba dia menghadapi jalan yang sulit, tiba-tiba jalan itu terbuka. Kira-kira waktu kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, apa yang kita perlu butuhkan, tiba-tiba ada jawaban doa. Senang gak? Senang. Dan hari ini, saya mau sebelum kita lebih bersekutu, ada seorang pribadi namanya Musa. Ya, nah Musa di Keluaran 33 ayat 9. Mungkin Fanggi bisa nolong kita ya, Keluaran 33 ayat 9. Nah di sana kita akan lihat seorang pribadi namanya Musa. Nah Musa adalah pemimpin besar daripada orang Israel. Musa tentu dahulu tidak ada harapan karena dia termasuk bayi yang harus dibunuh. Tapi dia berhasil selamat. Nah orang yang berhasil selamat lolos daripada maut, daripada ancaman kehilangan jiwa, tentu sangat bersyukur. Nah, saya berdoa kita juga ada orang-orang yang telah diberi kehidupan baru oleh Tuhan dan sangat bersyukur kalau kita masih hidup sampai hari ini. Musa adalah seorang yang tidak mengerti rencana hidup ke depan. Dia taunya dibesarkan di istana Raja Mesir. Dia menjadi pangeran
prince daripada Egypt. Dan dia memiliki segala sesuatu. Tapi satu hari, ya, Alkitab mencatat dia dipilih oleh Tuhan. Dan mari kita lihat betapa Musa terus menerus continuously diubahkan oleh Tuhan. Dan dia membuka hidupnya begitu haus dan rindu akan Tuhan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, ya, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Mari kita perhatikan baik ayat ini. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, dan ceritanya Musa sudah membawa orang Israel keluar. Dan Alkitab mencatat bahwa apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan, berhenti, dan Tuhan berbicara kepada dia. Pertanyaan saya, siapa tunggu siapa? Hah? Ayo perhatiin. Siapa tunggu siapa? Ayat ini katakan begitu Musa masuk ke kemah, maka turun. Berarti Tuhan dari tadi tunggu Musa. Dan percayalah di dalam nama Yesus. Engkau disayang Tuhan. Engkau ditunggu oleh Tuhan. Supaya Tuhan berbicara dan firman-Nya adalah kehidupan dan kekuatan yang sanggup membekali batin kita untuk bisa berhasil dan beruntung di setiap jalan kita. Katakan amin. Nah, banyak sekali waktu Musa tidak mengerti dan Tuhan mau berbicara kepada dia untuk kedepannya, future bagaimana. Ayat yang berikut, ya. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah. Ternyata Musa menjadi sebuah panutan bahwa apabila dia bertemu dengan Tuhan maka bisa membawa orang menyembah Tuhan. Dan saya berdoa kalau kita bertemu dengan Tuhan maka orang-orang akan melihat kesaksian hidup kita lalu mereka takut dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dan mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Terus, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Next. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Memang engkau berfirman kepadaku suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu. Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah saudara, di setiap perjalanan Tuhan pastikan Musa dapat kasih karunia. Untuk sebuah perjalanan, Mesir adalah lambang dunia. Perjuanganmu, ya, kebahagiaanmu, karirmu. Pastikan ada kasih karunia Tuhan yang Dia janji buat kamu, buat keluarga. Karena kamu kalau terlepas itu saudara, terlepas daripada itu saudara, banyak uang belum tentu kaya. Walaupun tidak ada uang itu susah banget. Tapi saya pastikan banyak uang belum tentu saudara bisa senang, bisa bahagia. Tapi kalau ada Tuhan, kebahagiaan itu terjamin. Ketenangan, ya, kepastian, keamanan, bahkan Tuhan memberikan kita kekekalan di dalam hidup. Nah, Tuhan katakan, Musa kamu dapat kasih karunia. Kita loncat ke ayat 18. Nah, terus menerus Musa mau pastikan, aku ini gak bisa jalan sendiri. Aku dan bangsa yang engkau percayakan kepadaku untuk membawa mereka menuju sebuah tempat perjanjian.
Artinya tempat yang ada kelegaan. Ada sebuah istirahat. Jangan terus dong kerja paksa kayak di Mesir, saudara. Saudara tahukah bahwa hidup ini harus berkarya terus? Ya, hidup ini harus berkarya. Karena tanpa bekerja, Alkitab katakan tidak ada yang boleh makan. Artinya tidak boleh malas, Anda harus rajin. Tapi saudara, alangkah baiknya kalau kerajinan dan perjuangan kita disertai oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan membuat berhasil semua perbuatan tanganmu. Dan perjalananmu akan beruntung. Nah, demikian juga jawab Musa ketika Tuhan pastikan. Dan Tuhan mau Musa menikmati itu. Tuhan bilang gini, aku akan menyertai kasih karuniamu. Tapi Musa gini, perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Apa beda kemuliaan dengan berkat? Berkat Tuhan dicurahkan, sekali lagi, itu untuk kebutuhan jasmani, kebahagiaan jiwa. Tetapi kemuliaan Tuhan sanggup menguatkan roh kita. Memberikan roh kita selalu kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita, roh kita berkobar-kobar. Lalu kita mengasihi dan melayani Tuhan. Katakan amin. Karena apabila roh kita padam, saudara, kita mati rohani. Satu hari ada orang suka makan kue tiaw Medan. Dia membeli kue tiaw Medan, kue tiaw goreng. Ada isinya bakwan, ada udang, ya kan? Terus dikasih toge banyak. Jangan bayangin saudara, nanti saudara. Ya, lalu dia bawa pulang karena dia tahu mamanya senang sekali makan kue tiaw pakai banyak variasi seafood. Mamanya udah tidur, lalu dia ketok pintu kamar, lalu dia bilang, "Ma, bangun, mamanya lelap sekali." Lalu dia coba bawa kue tiaw ke kamarnya. Lalu dibuka, wangi sekali, tapi mamanya tetap tidur, saudara. Jangankan sudah mati, tidur aja enggak bisa nikmati kue tiaw, saudara. Betul ya? Tapi saudara, kemuliaan Tuhan itu semakin mengubahkan. Seperti Musa, dia kangen, dia rindu akan kemuliaan Tuhan. Bukankah dia sudah melihat tanda ajaib Tuhan panggil dia. Ada semak kebakar tapi tidak habis. Ada bara. Dia melihat mujizat banyak terjadi lewat tongkat yang Tuhan percayakan. Saudara, sadarlah, berkat-berkat yang jasmani, yang engkau inginkan multiplikasi, yang memuaskan keinginan dan hasratmu, pasti Tuhan kasih. Tapi pertanyaannya, apakah roh kita bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, sehingga kita bisa puas, kita bisa lega, kita bisa kuat, melihat apa yang tidak dilihat manusia, tapi melihat dengan cara Tuhan melihat, itu beda. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan janji begini, karena Musa terus nuntut, aku mau. Tapi yang dipertunjukkan Tuhan ini begini, coba ayat yang ke-23. Nah, akhirnya sampai kepada sebuah percakapan. Musa minta kepingin. Kalau kita teliti cerita tentang Tuhan bertemu dengan Musa, ayat-ayat di atas itu telah memaparkan bahwa Musa berbicara dengan Tuhan. Muka dengan muka seperti seorang sahabat. Nah, apa artinya kalau Musa terus minta, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Aku ingin melihat sebuah kegemilangan yang daripadamu Tuhan.
Sekali lagi, ini adalah cerita daripada roh. Roh kita harus bertemu, bersatu dengan Tuhan. Lalu roh kita akan melihat kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasihnya daripada Tuhan. Kenapa sih seorang yang menginjil di bus, dia tahan ditampar? Singa-singa muda bisa menderita kelaparan. Engkau mau sak pintar apapun, sejago apapun, seskillful apapun, satu hari sepintar-pintar tupai melompat, pasti jatuh. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan bilang gini, orang benar tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan menopang dan mengangkatnya. Haleluya. Luar biasa. Nah, ketika Musa terus minta, Tuhan bilang gini, gini Musa, aku akan kasih lihat kemuliaan yang daripadaku. Tapi tidak ada seorang pun bisa melihat aku, wajahku tetap hidup. Karena Tuhan adalah Maha Kudus. Tapi waktu itu Tuhan mengizinkan bahwa Musa menikmati kebaikan Tuhan. Lalu ini, Tuhan bilang, Musa, ada di satu tempat, dekat tempat ini ada sebuah bukit. Kamu akan berdiri di bukit sana dan aku akan memperlihatkan diriku, kemuliaanku. Waktu aku melewati, ya, Kak Fran bisa kemari. Ini Musa. Tuhan bilang, karena Kak Fran mau melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan bilang, aku izinin kamu lihat. Oh, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu luar biasa. Apa yang mustahil kamu minta lihat Tuhan, Tuhan mau kasih. Tapi ada kerinduan seperti apa? Tuhan melihat ke hati Musa. Tuhan bilang, Tuhan mencatat, Musa adalah satu orang yang hatinya paling lembut di atas bumi ini. Mau melihat kemuliaan Tuhan, hatimu perlu dilembutkan. Kalau kamu keras hati, gak seperti Kak Fran, gak bisa. Puji Tuhan. Tuhan bilang gini, ada satu tempat, kamu berdiri dan aku akan lewat. Aku akan lewat, waktu aku lewat, engkau aku ambil, aku sembunyikan kamu di lekukan gunung. Jadi tangan Tuhan yang mengangkat Kak Fran, taruh di lekuk gunung. Lalu Tuhan lewat. Tuhan lewat karena tidak boleh melihat Tuhan. Tuhan tutup dengan tangannya, tidak tahu caranya gimana. Karena jam arlojinya Tuhan aja sebesar gunung, saudara. Bayangin tangannya. Maka ditutup. Ya, ditutup, lalu Tuhan lewat. Lalu Musa diizinkan melihat hanya kemuliaan Tuhan dari belakang. Dan Musa sangat bersukacita, bersyukur. Dan Tuhan mengizinkan Musa melihat Tuhan dalam kemuliaan. Maka di Matius ke depan, maka Musa, Elia hadir melihat Yesus di atas bukit. Tuhan meneruskan janjinya kepada Kak Fran. Amin. Tepuk tangan buat Kak Fran. Saudara, kunci G. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih setia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kurang lebih 43 tahun sejak aku percaya pada Tuhan. Waktu di perjalanan kemarin, aku menuju gereja, satu orang sendiri. Tuhan melawat hidupku. Seolah-olah aku melihat, waktu itu aku masih di sebuah ruangan, aku ngecat ruangan gereja kecil. Di situ aku menyanyi, di situ aku memuji Tuhan. Tiba-tiba roh Tuhan berkata kepadaku, aku Tuhan yang dahulu memanggil kamu, yang mengizinkan engkau mengalami sebuah perjalanan yang panjang sampai hari ini. Dan tahukah Anda, tahukah kamu, aku Tuhan yang tidak pernah berubah. Aku tetap sama. Kamu bisa tua, kamu bisa bertambah umur, kamu bisa mengalami kesulitan, kamu bisa mengalami kejengkelan dan kekesalan, kekecewaan. Tapi aku Tuhan yang menguatkan kamu. Tuhan berkata hari ini kepada kamu, kepada engkau yang sedang berat perjuanganmu, kepada engkau yang sendiri tidak tahu bagaimana memperoleh pekerjaan, menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Tuhan cuma berkata, kalau jiwamu haus, hatimu lapar akan Tuhan, Tuhan akan datang dan melawat hidupmu. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Yang pertama adalah lembutkan hatimu. Haleluya. Daud pernah belajar kepada orang-orang tua yang sudah putih ubanan. Lalu dia menyimpulkan dan dia berkata, aku lebih berhikmat daripada orang yang ubanan. Bukan berarti dia sombong, tapi dia bercermin diri kepada kehidupan yang dimana Tuhan menyertai dia dalam suka dan duka. Tentu hatinya dilembutkan. Kalau tidak dia tidak pernah akan bertobat. Saudara, kunci daripada lawatan Tuhan adalah melembutkan hati. Dan melembutkan hati artinya bertobat. Kalau bertobat itu artinya apa? 180 derajat. Dulu keras kepala, sekarang lembutkan hati. Bukan 360 derajat, balik lagi. Gak percaya tanya aja. Kawan-kawan kita yang sudah lanjut umur, Pak, gimana perjalanan? Oh dulu, selalu dulu. Sekarang gimana Om? Ya beginilah. Saya mau berkata dan pastikan, orang yang ikut Tuhan, dia diangkat naik terus bukan turun. Amin. Doa saya, berkat Tuhan menyertai. Saudara,
Saya mau baca ayat Matius 17 untuk mengunci ya apa yang saya bagikan. Saya cuma pastikan, saudara, di tahun 2025 engkau harus lebih haus dan lapar akan Tuhan. Satu step lebih maju, naik. Matius 17 ayat 1 sampai 4. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah sebuah lambang. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Berikut. Lalu Yesus berubah rupa. Di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa, Elia sedang berbicara dengan dia. Yesus Kristus yang dulu menampakkan diri kepada Musa. Dan dia menyatakan dia adalah Alfa dan Omega, yang awal, akhir. Dia tetap sama hari ini, dulu, dan selama-lamanya. Yesus Kristus yang menyertaimu, menyertai Musa, menyertai Elia. Dia muncul dan dia menyatakan kemuliaannya. Tidak ada satupun yang kekal, hanya Yesus, Raja segala raja. Dan Yesus menampakkan diri. Musa menikmati kemuliaan Tuhan, walaupun dia sudah tidak ada. Elia dengan kereta api, kereta berapi diangkat ke surga. Tuhan juga mau kasih dia lihat bahwa dia melihat kemuliaan Tuhan. Jangan pernah kecilkan arti penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Seberapa engkau menghargai dia, maka Tuhan katakan ukuran yang kamu pakai untuk dirimu akan diukurkan kepadamu. Engkau ukur Tuhan segini, Tuhan kasih segini cuman. Haleluya. Maka engkau akan bingung melihat, kenapa ya ada orang yang sangat diberkati, luar biasa. Karena dia memperlebar tenda patok-patoknya. Izinkan kamu perlebar hatimu. Ada pepatah katakan, orang yang lapang hati, yang besar jiwa, itu besar berkatnya. Jadilah orang yang besar hati, walaupun sering dikecewakan, disakiti, tidak apa-apa. Wong Tuhan lihat kok. Tuhan tahu kok. Kalau Tuhan sertai, untuk apa kita takut? Lalu Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ini Petrus bukan sembarang ngomong. Karena Petrus memang terkenal orangnya banyak ngomong. Ya. Kalau bahasa Jakartanya bacot. Ya, jangan suka bacot. Ketika dia melihat kemuliaan itu, maka dia katakan ini tempat paling indah. It's wonderful for us to be here. Kalau engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Loh, untuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes mana? Harusnya dia ingat dirinya. Betul? Dia bisa dipotong tuh sama Yohanes sama Yakobus. Tapi saudara tahu artinya pesan buat kita. Ketika kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan, maka ego kita itu sudah hilang. Ketika kita bertemu dengan roh dan kemuliaan Tuhan, maka keakuan kita rela kita tinggalkan. Kita tidak bacot lagi saudara. Kita tidak ngotot lagi saudara. Biarlah semua hilang. Keangkuhan, kesombongan, kekerasan hati. Kita hanya mau datang supaya Tuhan puaskan kita.
Dan kita mau katakan, Tuhan, betapa indah, betapa luar biasa tempat kehadiran-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Semuanya tundukkan kepala. Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir dan melawat setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Saudara, jangan lihat kiri kanan. Ini pertanyaannya. Sudahkah hatimu? Sudahkah rohmu bertemu dengan Tuhan? Melihat kemuliaan-Nya. Berdoalah, berserulah, Tuhan, aku haus, aku lapar bertemu dengan Engkau Tuhan. Aku ingin Engkau puaskan hidupku, supaya hatiku tidak gelisah, hatiku tidak kacau, pikiranku tidak disalahgunakan. Tuhan Yesus, lawat aku, tolong aku. Kalau Petrus, kalau Musa bisa melihat kemuliaan, maka izinkan aku melihat Engkau ya Tuhan. Izinkan aku menikmati keindahan di dalam sisa umur hidupku ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, ini waktunya, waktu engkau dengan Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak untuk berdoa dengan tenang. Berdoa di hadapan Tuhan. Semua pemuji dan penyembah di atas mimbar, kita akan menyanyi, Tuhan melawat kalian. Oh haleluya. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu.
setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Mari kita bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita nyanyikan ini sebagai ungkapan hati kita. Tuhan, aku haus, aku rindu kepadamu, kehadiranmu, kemuliaanmu ya Tuhan. Lebih berarti daripada harta, daripada permata, daripada apapun juga. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah aku bertemu dengan kemuliaan-Mu. Kau selalu hadir. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Semua sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Oh, kau kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, sampai memutih, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Oh, bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Siapa di antara kamu, di antara kalian, engkau dijamah oleh Roh Kudus. Engkau katakan, Tuhan ini aku orangnya Tuhan. Angkatlah tanganmu, taruh di dada. Sampai memutih rambutku. Bahkan ketika engkau putuskan aku menutup usiaku Tuhan. Ku kan selalu menyembahmu dan rindu akan engkau Tuhan. Oh, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, sampai memutih
kami Tuhan, ku kan selalu menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhanku, ku milik-Mu selamanya bagimu. Selamanya bagiku, selamanya bagiku. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Demikian jiwa kami haus dan rindu akan Tuhan. Seperti tanah kering yang menantikan hujan. Dan seperti rusa yang haus akan air. Demikianlah jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memuaskan kami dengan hari-harinya yang terbaik dari Tuhan. Karena kami percaya hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami percayakan kepadamu. Apapun yang kami hadapi ke depan, Tuhan beserta dengan kami. Maka kuatlah jiwa kami, maka teguhlah hati kami. Maka hati kami akan penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bekali kami dengan hati yang rela di setiap hari, setiap waktu kami hidup, kemana saja kami pergi dan kepada siapa kami dipertemukan. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan. Orang-orang akan menikmati kehadiran Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih. In the name of Jesus. Semua yang bersuka katakan amin.